Adik-adik yang terkasih, selamat malam, berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Hari ini kita berdoa bersama, berkumpul bersama sebagai keluarga dan umat di lingkungan ini untuk mendoakan arwah Bapak, Pak D, Mbah Carolus Borromeus Sitinarno. Nah, bacaan-bacaan yang saya ambil hari ini merupakan bacaan pada misa pagi hari ini. Jadi saya mencoba untuk mengkaitkannya dengan peringatan pada hari ini. Kalau boleh saya tanya, tradisi mendoakan orang meninggal itu sebenarnya tradisi dari mana? Ada yang menjawab? Tradisi turun-temurun, tidak tahu dari mana. Tradisi saya ya tradisi dari orang tua. Tradisi dari orang tua, tradisi Yahudi, tradisi turun-temurun. Ada lagi yang mau menjawab? Tradisi Hindu. Tradisi Hindu. Sejauh saya tahu, sejauh saya tangkap, dalam gereja Katolik itu awalnya tidak ada tradisi mengenang 7 hari, 8 hari. Ya kita sebagai orang yang belum punya agama ya, maksudnya ketika itu tidak tahu, tidak ada. Tetapi dalam orang Jawa, adat istiadat orang Jawa itu kan tradisi itu sangat melekat, sangat kental. Nah, lalu datanglah misionaris ke Indonesia menyebarkan warta Injil dan sebagainya. Dan di situ ada pertemuan antara agama Katolik dan budaya Jawa. Dan akhirnya terjadilah seperti hari ini kita mendoakan arwah. Itu salah satunya. Jadi itu dinamakan inkulturasi kalau dalam bahasa Katolik. Kalau orang Islam mengatakan akulturasi. Jadi ada pertemuan budaya dengan pertemuan agama. Tetapi dalam Alkitab itu tradisi mendoakan orang meninggal itu sudah ada sejak zaman tadi disebutkan tradisi Yahudi. Di kitab Makabe ditemukan bahwa di sana ada Yudas Makabe itu memerintahkan supaya orang mengadakan kurban penebus dosa untuk mereka yang sudah meninggal agar mereka dilepaskan dari dosa. Berarti itu sudah ada. Jadi kalau digatukan maka ya akan pas. Jadi terjadilah inkulturasi. Lalu kenapa gereja juga mendukung hal ini? Yang pertama, gereja kita semua berkumpul di sini kan sebagai gereja. Gereja memaknai itu sebagai gereja. Kita semua memaknai gereja itu gereja yang masih bersiaran di dunia, masih berjalan. Lalu gereja yang masih ada dalam api penyucian. Dan yang terakhir adalah gereja yang sudah berjaya di surga. Jadi ada tingkatan itu. Bersiaran di dunia, lalu sedang dalam api penyucian dan sudah berjaya di surga. Lalu dalam kitab Paulus juga disebutkan di situ, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Lalu tidak berhenti di situ. Dalam tradisi gereja Katolik itu ada bapak-bapak gereja namanya. Jadi mereka juga mengajarkan iman seperti para rasul. Itu juga mengajarkan tentang mendoakan orang yang sudah meninggal. Saya ambil salah duanya saja, ini ada banyak. Dalam mengajar dari Santo Cyrilius, dalam pengajarannya tentang Ekaristi, memasukkan doa-doa untuk orang-orang yang sudah meninggal. Kalau kita mendengarkan dengan seksama doa super agung, di sana pasti didoakan orang-orang yang sudah meninggal. Biasanya Romo mendoakan itu. Lalu dari Santo Yohanes Chrysostomus dan Santo Agustinus juga mengajarkan bahwa para beriman dapat mendoakan jiwa orang-orang yang meninggal dengan derma. Itu salah duanya. Sebenarnya ada banyak sekali bapak-bapak gereja yang mengatakan hal demikian. Lalu saya mencoba masuk ke bacaan hari ini. Bacaan hari ini sejauh saya tangkap lebih berbicara tentang kasih.
ajaran gereja Katolik yang paling besar adalah kasih. Nah, kita semua kan orang Katolik di sini. Nah, kalau saya boleh tanya lagi, kasih itu apa? Saya urut saja dari Bapak dulu. Kasih itu memberi. Kasih itu memberi. Terus Om Joko, kasih itu apa? Berkorban untuk orang lain tanpa pamrih. Berkorban untuk orang lain tanpa pamrih. Selanjutnya leatek. Nah, kasih itu apa? Kasih kok. Kasih itu saya lembut, terus apa ya, tidak ada rasa menyakiti gitu. Tidak ada rasa menyakiti. Oke. Lanjut, Batik. Menurut Batik, kasih itu apa? Itu apa ya? Rendah hati dan saling menghormati. Berarti lanjut lagi, Bahar. Menurut Bahar itu kasih apa? Kasih itu bangunan cepat selesai. Oh ya, dijawab aja ini. Jawaban. Kalau lebih benar, cinta itu apa? Kasih kan sama dengan cinta. Cinta itu apa? Jawabanku sing apik ketemu. Oh iya, so enggak ya. Oke. Ya Bahar. Satu kata aja, Bahar. Cinta itu Satu apa? kata. Cinta itu juga ini ada juga dengan kasih dan sayang. Jadi cinta itu berarti luas ini ya cinta itu. Ya intinya pokoknya kasih dan sayang. Kasih dan sayang. Lanjut lagi, Mas Dodi. Cinta itu apa, Mas Dodi? Cinta itu Anugerah. Cinta adalah Allah. Cinta itu memberi dan menerima. Cinta itu memberi dan menerima. Lanjut lagi, Pak Heri. Cinta itu apa? Nah, terus simbati kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, sabar. Sabar. Tapi Mas Budi saya senang tadi, kasih itu memberi. Itu buah roh. Paling bagus. Terakhir, Pak Priyo. Kasih itu Loh, apa? ibumu ora. Perwakilan. Kasih itu melayani. Kasih itu melayani. Nah, sebenarnya saya tidak mencari-cari ya. Bacaan hari ini sebenarnya sangat pas berbicara tentang adat istiadat dan kasih. Jadi Palsu. dalam Injil hari ini, kalau kita dengarkan tadi, Yesus dicatatkan dengan penolakan adat istiadat orang Yahudi. Di sana, tradisi orang Yahudi itu kan kalau orang berpergian, mereka harus membersihkan diri dulu. Kalau mau makan harus cuci tangan dulu. Dan Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena mereka lebih mementingkan budaya mereka dari sikap dan bertentangan dengan bagaimana menomorsatukan Tuhan. Sama halnya dengan kita di sini mendoakan arwah. Ada pertemuan di antara tradisi dan agama Katolik yang dimana itu mengajarkan sama-sama hal yang baik. Tetapi di sini dalam bacaan Injil dikatakan bahwa orang-orang Yahudi ahli Taurat itu mementingkan adat istiadat mereka daripada menomorsatukan Tuhan. Dan di sini kita diajak untuk menomorsatukan Tuhan. Ajaran Tuhan yang paling besar kan adalah kasih. Kalau kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, berarti kita berusaha untuk mengasihi mereka. Kita tetap menjalin relasi bersama dengan mereka. Kita percaya tadi ada 3 tahap. Bahwa gereja ngajak memandang 3 tahap tadi. Orang yang masih bersiara dunia, orang yang masih berada dalam api penyucian, dan orang yang sudah berjaya di surga. Kita mempercaya itu, dan di sini mendoakan orang yang sudah meninggal berarti kita tetap menjalin relasi dengannya.
supaya relasi itu tidak terputus. Kasih itu sangat besar dampaknya. Kalau kita boleh melihat sejarah ke belakang ya tentang murid-murid Yesus, kan mereka pasti dibenturkan dengan sikap perlawanan untuk menentang Yesus, dan itu juga menentang ajaran kasih. Kalau lebih frontalnya lagi, setan itu sebenarnya ada di mana-mana. Di rumah ibadah pun juga ada, ya entah dalam bentuk apapun. Jadi maka kita diajak untuk selalu menghidupi kasih supaya tetap bersekutu, tetap bersatu. Ciri khas orang Katolik itu kan berkumpul, berdoa bersama, memecah-mecahkan roti, bersyukur bersama, bergembira bersama. Ada kebersamaan, ada persekutuan. Nah, kita sebagai keluarga melalui bacaan hari ini diajak untuk menjaga kasih itu dalam keluarga kita, untuk tetap bersekutu, berkumpul, saling mendoakan, saling memberi seperti yang sudah disebutkan tadi, saling berkorban. Kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, dan itu dipraktikkan dalam keluarga kita. Nah, itu adalah ajakan Tuhan untuk bacaan yang hari ini kita renungkan. Kita diajak untuk semakin mengedepankan ajaran kasih, agar kita tetap berkumpul, bersekutu, bersyukur bersama. Karena tidak ada yang bersorak lebih kencang daripada setan saat konflik itu terjadi. Jadi setan itu